Nah, pengertian takut kepada Allah ini mencakup banyak hal. Macam apa nengarangnya takut lawan Allah itu. Yang pertama, orang itu bisa dikatakan takut kepada Allah apabila dia khaufus sabiqah, dia takut akan hal yang terdahulu. Hal yang terdahulu apa? Takdir kita pada azal. Allah menciptakan manusia, sekaligus di situ Allah menetapkan keadaan kita. Apakah kita ini orang yang beruntung atau orang celaka? Itu sudah ditetapkan Allah. Nah, kalau kita ini takut terhadap apa yang ditetapkan Allah dahulu kala itu, aku ini takutan mana hidup nih. Takdirku ini jadi orang beruntung kah ke surga mati, jadi orang celaka kah aku ini ke neraka mati. Ini selalu takut membayangkan itu. Nah, ini termasuk bagian daripada takut lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa hadis disebutkan, di dalam rahim ibu kita dicatat oleh malaikat rezeki, umur, segala macam. Termasuk yang dicatat kita ini apakah orang said, orang yang beruntung, atau orang yang celaka. Nah, tahulah kita kada tahu. Lalu ini takutan, ini selalu takut saja, aku ini jadi orang celaka kah, jadi orang beruntung kah? Aku ini jadi orang beruntung kah, jadi orang celaka kah? Kalau kaganangan ini yang waktu dalam rahim itu, aku ini dicatat malaikat sebagai orang napa? Nah, takut terhadap itu bagian dari takut kepada Allah juga ngarannya. Yang kedua, contohnya khauful khatimah, takut kesudahan. Takut kesudahan. Aku nih kena mati beriman kah, kada kah? Takutan benar itu. Kada tahu lagi, kada jelas. Aku nih mati husnul khatimah kah, su'ul khatimah kah? Ini takut nih tuh. Nah, bila mana kita takut mati kita itu disudahi dengan jahat, maka itu merupakan bagian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga ngarannya. Kalau kita merasa aman, wah aku ini sudah kena aku mati 90% husnul khatimah umpama. Nah, ini asa aman ngarannya. Bila orang aman macam itu, maka dia akan mendapat risiko bahaya yang besar. Nang siapakah bila merasa aku ini mati ke surga, nah itu sudah manusia celaka. Kecuali orang-orang yang sudah terdaftar sebagai ahli surga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka itu pun orang-orang yang sudah dinyatakan Nabi itu ke surga mati, tetap mereka takut akan su'ul khatimah itu.
Nah, jadi bila kita takut menghadapi kematian, apakah kita beriman atau kada, itu menunjukkan bahwa kita ngarannya takut kepada Allah nih. Termasuk bagian takut kepada Allah. Nah, itu ada tanda-tandanya. Kayak apa orang tandanya dalam rahim itu ditulis beruntung? Kayak apa alamatnya orang yang dalam rahim itu ditulis celaka? Siapa yang ditakdirkan Allah matinya husnul khatimah? Siapa yang matinya ditakdirkan Allah su'ul khatimah? Itu ada tanda-tandanya. Nabi kita menjelaskan. Ujar Nabi kita tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu ujar Nabi kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu ujar Nabi kita dimudahkan untuk berbuat sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Orang ini diciptakan Allah sa'id, beruntung, artinya ahli surga. Nah, di dalam perjalanan hidupnya orang ini selalu dimudahkan Allah untuk berbuat perkara-perkara yang membawa dia ke surga. Itu tandanya. Dimudahkan Allah beribadah, dimudahkan Allah menuntut ilmu, dibukakan hati oleh Allah mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Ini alamat. Nah, orang-orang yang ditakdirkan, ditentukan Allah sebagai orang yang celaka pun ada alamatnya. Nah, apa alamatnya? Ia selalu mendapat kemudahan bila melakukan hal-hal yang maksiat. Bila urusan maksiat suksesnya kada ada kendala. Bila urusan hendak berbuat baik ada aja halangannya, ada aja rintangannya, kada jadi berbuat baik. Hendak mengaji nuntut ilmu garing awak. Kayaknya orang bulikan dah pengajian sigar awak. Nah, ini alamat tanda kecelakaan, kebinasaan seseorang. Nah, jadi kita mau tahu aja diri kita, apakah kita ini bakal binasa atau bakal beruntung. Ada tanda-tandanya dijelaskan oleh Nabi kita. Nah, yang ketiga bagian daripada takut lawan Allah, khaufu adamil qabul. Takut kada diterima Allah. Ini takutan sembahyangkunya diterima Allah kah? Puasaku diterima Allah juga kah? Tobatku diterima Allah juga kah? Takut inya. Nah, alamatnya, tandanya inya takut. Ini ada orang berpadah takut atau merasa takut padahal kada. Tandanya apa? Tandanya inya berhati-hati dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kayak apa supaya ibadahku ini sah dan diterima Allah? Karena inya takutan namun ibadah ini kada diterima oleh Allah. Nah, bila mana kita takut bahwa ibadah kita ini kada diterima Allah, maka itu merupakan bagian takut kepada Allah juga ngarannya. Yang keempat, contohnya lagi, bagian takut kepada Allah itu adalah khaufu iqabihi, takut siksa Allah. Takutan bana siksa kubur,
takutan benar siksa di neraka, takutan benar huru hara di padang mahsyar. Takut inya. Nah, tandanya inya takutan itu ada tandanya. Pasti menjauhi hal-hal yang membawa ke situ. Orang takutan berhujan pasti berjauh mencari kanaungan. Ku takutan lawan hujan lagi bagana maulah. Adanya mau takutan bepada takutan mana aja ngarannya. Nah, orang nang takutan lawan siksa Allah menjauhi penyebab siksa. Jadi takut lawan siksa Allah bagian juga daripada takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima contohnya lagi khauful istidraj, takut dilanjur Allah. Kita ini takutan Allah Ta'ala ini melanjur kita. Selama ini awak sihat, rezeki lancar, pekerjaan kada ada masalah, keluarga bahagia. Tapi aku lawan Tuhan beribadah kada seberapa, nang maksiat masih mau tagawi kita laksana. Kadang-kadang aku takutan benar kalau kebahagiaan hidup ini hanya lanjuran Allah, karena di akhirat disiksanya habis-habisan. Nah, takutan kalau dilanjur Allah. Maka itu ada hadis Nabi yang mengatakan demikian. Orang yang selalu tercapai cita-citanya, orang yang selalu hidup bahagia, tapi dia masih suka maksiat, maka itu adalah lanjuran dari Allah. Nah, itu hadis Nabi. Maka bila orang dilanjur Allah ini berbahaya. Kata ditakut-takur lagi dilanjurakan. Sama orang untuk uji, misalnya ujian atau tes, suruh ke muka membaca kitab, baca, dia tukang jaga. Si A baca, salah, nang bujur kata kayak itu, begitu tukang tes. Oh si A ini nang mikirakan nih, apa nang bujur kayak ini, gitu tukang tes. Baca terus, nang salah, kata kayak itu bacaannya. Ini bakal baik orang ini, bakal lulus ujian nih. Ada yang saya kongsi B ini sud membaca sudah dia guru, kebanyakan salahnya ada kata guran lagi. Asa harap tuntung lakas membaca nih, asa bujur semuaan sudah, padahal ada naikin ini. Nah itu lanjuran ngarannya, dilanjur. Nah orang yang hidupnya diberi rezeki, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, padahalnya banyak maksiat lawan Tuhan. Nah ini lanjuran. Yang bagus tuh kalau ada maksiat ditagur Tuhan, tangankah sakit napakah, kena tobat. Ada pulang tegawi maksiat, mata kah sakit, kena tobat. Ada melangkahkan batis kepada maksiat, batis kator napakah, kena tobat. Nah ini manusia yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tuh ada sing garingan ini dilanjur Tuhan. Fir'aun garing kada suah, kesulitan duit kada suah Fir'aun nya, mana jadi raja, dilanjur oleh Allah. Nah bila mana kita takut dilanjur Allah, itu ngarannya kita bagian takut kepada Allah. Yang keenam contohnya lagi termasuk dalam kandungan takut kepada Allah itu khauful khidlan, takut kada diberi taufik oleh Allah. Kita malam ini misalnya kawah melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita kehendaki.
Nah, kita sudah merencana siang-siang malam ini aku hendak sembahyang. Ada sebanyak-banyak 50 rakaat. Membaca Quran 3 juz. Nah, malamnya terlaksana malamnya. Berarti ini dapat taufik dari Allah. Taufik itu artinya kemudahan untuk beribadah. Dapat taufik. Nah, sesudah tuntungnya melaksanakan ibadah itu inya ada takut. Aku ini takutan benar berusaha kena malam misuk aku ini kada dapat taufik Allah malas menggawe macam malam ini nah. Berusaha kena aku malam misuk berat hati untuk berbuat taat. Berusaha kena malam misuk aku ada halangan apakah pulang. Nah, takutan kalau kada dapat lagi taufik dari Allah. Nah, itu termasuk bagian taat, bagian takut kepada Allah juga. Khauful khidlan itu lawanannya taufik. Ini tahu aja pada ini baik, ini bagus, ini banyak pahalanya. Tahu, tapi Allah kada memberi taufik, kada kau menggawi, kada dimudahkan. Khauful khidlan. Nah, yang ketujuh contohnya lagi dalam kandungan takut kepada Allah itu adalah khaufu may yakhafullah. Takut kepada orang yang takut kepada Allah. Ini bagian dari takut kepada Allah. Kita takut terhadap orang yang takut kepada Allah. Nabi-nabi itu orang takut kepada Allah. Kita takut lawan nabi-nabi itu. Aulia-aulia adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kita takut kepada mereka. Orang-orang saleh itu orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kita takut kepada mereka. Takut mengapa? Takut menyakiti sidin, takut mengecewakan sidin, takut kadang menyenangkan sidin. Takut kita. Jadi kalau orang-orang yang takut kepada Allah itu, kita mesti takut lawan sidin itu. Bila kita kada takut lawan orang-orang yang takut kepada Allah, sudah tipis iman kita. Dosanya pun lain. Kita menyakiti hati orang yang takut kepada Allah, lawan mengecewakan orang yang berani lawan Allah, kada sama dosanya. Contohnya ghibah. Ghibah ini menggunjing, menyambat orang. Kalau nang disambat ini orang awam, orang biasa, itu khilaf ulama, ada mengatakan dosa besar, ada mengatakan dosa kecil. Tapi kalau yang digibah ini orang-orang yang takut kepada Allah, itu sepakat ulama dosa besar. Kita kadang maasi lawan orang biasa, dinasihati berbuat baik, nang manasihati ini kekawanan, kita kadang menurut, itu kada seberapa salahnya. Tapi kalau nang manasihati ini orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita, kita kadang memakai, berbahaya kita. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid Madinah dengan Sayyidina Ali. Lalu masuk lawan Sayyidina Ali di Masjid Nabawi, nanti di situ orang guring di masjid. Padahal waktu sembahyang sudah masuk. Waktu sembahyang sudah masuk. Lalu Nabi kita berkata kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, itu garak ngguring untuk bangunakan." Kan membangunakan orang guring ini berpahala nih. Membangunakan orang guring untuk sembahyang itu berpahala. Nabi suruh Sayyidina Ali, Ali bangunakan itu orang. Ali betakun lawan Nabi,
wahai Rasulullah, pian ini orang yang paling segera berbuat kebaikan. Kenapa pian menyuruh ulun? Jahat pian bang berdahulu. Pian bapak halal tuh. Maka Nabi orang yang paling segera berbuat kebaikan daripada orang-orang lain. Nah, menggerak orang, kenapa pian menyuruh ulun? Ujar Nabi, wahai Ali, kalau ikam nang menggerak, inya kada bangun, kada apa-apa. Kalau aku menggerak, inya kada bangun, kapirinya. Nah, kenapa nang menggerak nih Nabi? Jadi untuk menyelamatkan orang itu, demi kemaslahatan itu, Nabi kita bakalah untuk berbuat kebaikan. Nah, menyuruh Sayyidina Ali. Nah, jadi tingkatan manusia yang takut kepada Allah itu kita perlu takut. Dan itu bagian daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufu man yakhafullah, takut kepada orang yang takut kepada Allah. Adalah Nabi terdengar sebuah hadis sidin azan. Nah, ada Nabi kita imam, tapi azan belum bertemuan lagi ada hadis Nabi kita azan. Kenapa? Kalau Nabi kita azan, sekampungan mesti turun ke masjid itu. Kan Nabi nama ngiyau, hayya 'alas shalah. Nah, kalau azan yang kada turun, dosa besar. Nabi kita apa nama ngiyau. Ini berhubung nang azan ini lain Nabi, lalu sunat saja berjamaah itu. Kada jadi wajib, jakanya Nabi nang azan. Nah, jadi tingkatan kedudukan antara orang yang biasa dengan orang yang lebih takutnya kepada Allah itu mesti kita bedakan. Nah, kita mesti takut kepada orang yang takut kepada Allah. Ada melihat orang saleh, takutan kita, takutan berbuat macam-macam. Kalau pina sidin sarik, kalau pina sidin kecewa, karena menghancurkan barakah yang ada pada diri kita. Itu tandanya orang takut kepada Allah ngarannya. Karena itu bagian daripada khaufullah, takut kepada Allah. Yang kedelapan contohnya lagi, tanda bagian daripada takut kepada Allah itu adalah khaufu man la yakhafullah, takut kepada orang nang kada takut lawan Allah. Takut kepada orang nang kada takut lawan Allah, itu tandanya inya takut kepada Allah juga ngarannya. Orang-orang penjudi, orang-orang penzina, orang-orang pelaksana riba, itu orang yang kada takut lawan Allah. Nah, kita mesti takut lawan itu, mesti takut. Ada orang peminum arak beparak lawan kita, kita mesti takut, karena itu merupakan bagian takut kepada Allah. Ada orang yang dikenal sebagai ahli riba atau orang zalim, anak datang kepada kita, anak mendekati kita, anak mengawani kita, kita takutan. Karena takut kepada Allah. Napa takutannya? Nah, ini orang yang kada takut lawan Allah, orang yang dilaknat Allah. Orang yang kada takut kepada Allah, orang yang dimurkai Allah. Kita mengawani, kita hakun dikawaninya, kita hakun diperakinya, waninya pang kita, Allah aja kada katuju lawan inya, kita katuju lah. Nah, itu. Jadi takut kita kepada orang yang takut, yang kada takut kepada Allah, merupakan bagian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Doanya Abu Bakar bin Salim, Allahumma inni akhafu minka
wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Ya Allah, aku takut kepada Engkau. Aku takut kepada orang-orang yang takut kepada Engkau, dan aku takut kepada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau. Jadi kalau kita takutan lawan orang nang kada takutan lawan Allah, itu menunjukkan bahwa kita takut kepada Allah ngarannya. Nah, banyak lagi contohnya. Cuma kita tahu bahwa kalau kita kada kawa takut kepada Allah nang sebujurnya macam apa, nah 8 hal tadi merupakan bagian daripada takut kepada Allah. Nah, jadi ilmu-ilmu nang membuahkan kita takut kepada Allah, ilmu-ilmu nang membuahkan kita kepada nang 8 contoh tadi, itu ilmu nafi' ngarannya, ilmu nang bermanfaat. Itu ilmu nang mesti diutamakan daripada yang lainnya.